Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Ibu. Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Kabar sehat. Iya, Sehat, Ibu. baik. Iya, saya lihat wajahnya makin segar ya. Semoga pembelajaran hari ini diikuti dengan baik. Sebelumnya, saya absen dulu ya. Baik, Bu. Ida ada, Hadir, Bu. Bulanus ada, Hadir, Bu. Isar, Indra, Saya, Bu. Iren, Hadir, Bu. Ida, udah tadi ya. Isa udah datang. Hadir, Bu. Oke, nah semua sudah hadir, maka mari kita ikuti pelajaran kita hari ini. Tema pelajaran kita hari ini sudah tahu, yaitu aku memiliki kemampuan. Nah, sebelum kita mulai melanjutkan, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Indra. Ayo, Indra, silahkan mimpin doa. Mari kita, teman-teman, semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami akan belajar, berkati kami dalam pembelajaran kami ini, berikan kepada kami roh kebijaksanaan, agar mampu mengikuti pelajaran kami hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Indra sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, Bu. sebelum kita memulai pelajaran hari ini, pertanyaan pertama dulu yang mau Ibu tanyakan adalah, bagaimana cara kita dapat mengenali kemampuan yang ada dalam diri kita, sehingga kita mampu mengembangkan kemampuan yang kita miliki? Nah, jawaban ini boleh kamu jawab dalam hatimu, nanti setelah selesai pembelajaran pasti kamu akan tahu jawabannya. Sekali lagi, bagaimana cara agar kita dapat mengenali kemampuan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk mengembangkannya, ya. Maka kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kamu mampu mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasanmu, menyikapinya secara positif dengan menerima kemampuan dan keterbatasan, sehingga melakukan tindakan yang dapat mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan agar mengembangkan diri secara bertanggung jawab. Jadi ketika kita nanti mengetahui kemampuan kita mampu mengembangkannya secara bertanggung jawab. Mengerti anak ya? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Baik. Nah, sedangkan KKTP-nya yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai kemampuan yang dimiliki secara lengkap yang ada di dalam dirimu. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya kemampuan yang kamu miliki. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sikap yang benar dalam menyikapi kemampuan berdasarkan pesan kitab suci dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Dan yang terakhir, peserta didik menunjukkan upaya yang sangat baik dalam mengembangkan kemampuan. Jadi ketika kamu nanti sudah tahu kemampuannya, kamu pasti akan bisa mengembangkannya. Oke, nah kita masuk ke kegiatan inti. Kita saksikan dulu video yang berikut ya anak-anak ya. Iya, Bu. Sudah nampak nak? Sudah nampak? Sudah, Bu. Here's a story on how strange is life with its changes, and it happened not long ago. On a high mountain plain where the sagebrush arranges a playground south of the snow, lived a lamb with a coat of remarkable sheen. It would glint in the sunlight, all sparkly and clean, such a Sometimes you're down. When you find that you're down, well, just look around. You still got a body, good legs and fine feet. Get your head in the right place and hey, you're complete. You can do it if you give it a try. First get a leg up, slap it on down. There. He just bound, and rebound. Ooh, ooh. Oke, kita sudah menyaksikan video tadi, itu tentang video potensi yang kita saksikan tadi adalah seekor domba yang biasa juga terjadi dalam kehidupan manusia.
Maka coba kita dalami video tersebut dengan beberapa pertanyaan. Ya, ya sudah disaksikan video yang tadi ya. Maka Ya, Ibu. berdasarkan video tadi, sesuai dengan kelompok, silahkan kamu jawab. Saya beri waktu sebentar. Yuk, silahkan bersama dengan kelompoknya. Ada 3 pertanyaan. Yuk, semua bekerja ya. Time's over. Nah, ada tadi ketua kelompok saja presentasi anak ya. Tadi ada kelompok 1 itu Indra dan kelompok 2 itu Ya, Ida. Bu. Ya, Bu. Baik. Pertanyaan pertama dulu, langsung bersama-sama nanti menjawab. Pertanyaan Langsung untuk kan, kelompok Bu? 1 dulu. Ya, untuk kelompok 1, coba presentasikan jawabanmu. Yuk, silakan. Ya, Bu. Ini saya bacakan langsung ya, Bu, hasil diskusi kelompok 1. Kalau Oke. untuk soal nomor 1, bagaimana sikap pemuda ketua tim terhadap pelatihnya? Menurut kelompok kami, Bu, yaitu dia acuh dan tidak peduli dengan anggota kelompoknya. Oke. Terus untuk nomor 2, ini soalnya apa yang dilakukan pelatih untuk membangkitkan semangat ketua timnya? Menurut kelompok kami kan, Bu, memberikan semangat dan contoh yang baik. Nah, Oke. terus nomor 3, bagaimana perasaan ketua tim akhirnya bisa menyelesaikan tantangan? Mereka itu bangga, Bu. Wow, Itu mantap hasil diskusi sekali. kami. Iya, bagus sekali ya. Hasil diskusinya kelompok 1, mantap sekali. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Jangan kalah dong ya. Yuk, silakan kelompok 2. Bu, Ida, mana Ida ini ya? baik Bu. Saya akan menjawab hasil diskusi kelompok kami, Bu. Bagaimana sikap pemuda ketua tim terhadap pelatihnya? Tidak ada perhatian, Bu. Tidak ada perhatian kepada timnya. Baru Ya. apa yang dilakukan pelatih untuk membangkitkan semangat ketua tim? Memberikan motivasi, Bu. Oke, Dukungan. mantap. Bagaimana perasaan ketua tim akhirnya bisa menyelesaikan tantangan? Mereka merasa bahagia, senang, Bu. Mantap sekali ya. Kelas 7 ini mantap sekali nih ya. Jawabannya Ya, betul-betul good. Mau bekerja kan? Ya, ya. Bagus sekali. Nah, coba kita hubungkan tadi dengan video yang pertama tadi dengan video dari kitab suci. Boleh sambil dibuka kitab sucinya anak-anak? Yuk, silakan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita ikuti bersama dengan video ya. Nanti berhubungan dengan video yang kedua tadi. Oke ya, sambil ikuti anak ya. Baik, Bu. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulang tanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke, baik. Sudah ya? Ya, Bu. Apa tadi tema dan judul dari bacaan tadi? Tentang apa, Nak? Tentang talenta, Ibu. Iya, benar sekali. Ya, berhubungan tadi dengan video yang kedua tadi. Nah, kita lihat uraiannya. Yang pertama, tokohnya di dalam itu ada Tuan, hamba 1, hamba 2, dan hamba 3. Tokoh yang pertama itu Tuan itu mempercayakan talenta yang dimiliki kepada hamba-hambanya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Konsekuensinya, setiap talenta yang diberikan dituntut pertanggungjawabannya. Nah, sebelum ke situ,
Coba kita lihat, menurut kitab suci tadi, apa pengertian talenta? Ayo, jawab sembarang saja. Siapa yang bisa? Ayo, mari. Apa itu talenta menurutmu? Talenta itu bakat, Bu. Betul sekali. Ada lagi yang tahu arti talenta? Hal yang dikembangkan, Ibu. Iya, bakat yang dikembangkan ya. Pertanyaan kedua, mengapa talenta yang diberikan Tuhan kira-kira berbeda-beda, nak? Ayo. Supaya saling melengkapi, Bu. Wah, mantap sekali. Betul ya. Jadi kalau Hisar bisa bermain gitar, Idanya bernyanyi. Jadi saling melengkapi ya, nak ya. Kemudian, Ibu. bagaimana cara mengembangkan talenta yang kita miliki? Bagaimana kira-kira? Belajar, Bu. Betul, belajar, berlatih secara terus-menerus. Apalagi, kira-kira bagaimana cara mengembangkan talenta yang kita miliki, nak? Selalu Boleh belajar juga. dengan orang lain, Ibu. Betul sekali, yang lebih bisa ya, nak ya. Kemudian pertanyaan terakhir, apa kira-kira pesan Injil Matius tentang talenta untuk kita? Yuk, siapa yang bisa? Apa pesan Injil Matius tentang talenta? Wah, kalau menurut saya, Ibu, asik sekali pesannya itu supaya saya bisa mengembangkannya 10 kali lipat atau 100 kali lipat, Ibu. Wow, bagus sekali. Ya, Isra juga harus mengembangkan kemampuannya ya. Satu Ya, lagi, Ibu. menurut Indra, gimana kira-kira pesan dari Injil tadi? Kita harus mengembangkan bakat kita atau talenta kita, Bu. Biarpun misalnya talenta kita itu cuma kecil atau hanya bisa contohnya menulis, tapi kalau kita rajin menulis, menulis kita nanti bisa buat cerita, Bu, bisa buat cerpen seperti itu contohnya, Bu. Iya, bagus sekali. Jangan dikubur seperti yang penerima berapa talenta, nak, yang mengubur talentanya. Yang dapat 1 tadi, Bu. 1. Dapat Ya. 1, Bu. Iya, kira-kira siapa di sini coba tunjuk tangan yang masih seperti hamba yang ketiga? Ada? Malu-malu ya. Nah, hamba yang pertama itu mendapat 5. Dia mengembangkannya, mendapat 5 lagi tambahan jadi 10. Yang kedua mendapat 2, dikembangkan menjadi 4. Hamba yang ketiga sudah 1 dikubur lagi. Akhirnya bagaimana, nak? Hilang kemampuannya, diambil. Ya, misalnya kalau Hisar ini pandai bernyanyi, tunjukkan ke semua orang, berani tampil, jangan sembunyi. Ya, nak ya? Harus mampu mengembangkan talentanya. Nah, oke, kemudian coba kita lihat. Kemampuan itu adalah talenta. Talenta juga disebut sebagai keterampilan. Sama juga dengan potensi. Sama juga dengan kecerdasan. Jadi simpulkan, kemampuan merupakan kecerdasan yang dimiliki oleh setiap orang sebagai pemberian dari Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang memiliki talenta yang membedakan adalah ada yang benar-benar mengembangkannya, seperti penerima berapa talenta, nak? Penerima berapa yang mengembangkan? Yang 5, Ibu. 5 dan 2, Ibu. Bu. Dua. Ada yang malas dan tidak mengembangkan, seperti penerima 1 talenta, Ibu. Talenta. betul. Tidak dapat dibenarkan bila ada seseorang mengatakan bahwa ia tidak memiliki bakat. Semua orang pada dasarnya memiliki bakat diberikan oleh Tuhan. Hanya tergantung kita bagaimana cara mengembangkannya. Ya, seperti yang di video tadi, nak ya. Coba siapa yang mau menjadi penerima talenta 1? 5. Mau. Saya, Ibu. 2. Bagus sekali ya. Harus begitu ya, anak-anak ya. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, nak, setiap orang diciptakan oleh Tuhan secara unik dan memiliki kemampuan yang tidak sama persis satu sama lain. Seperti yang saya katakan tadi, Hisar menari, Ida menyanyi, saling melengkapi. Dengan mempercayai bahwa diri sendiri kita unik dan mempunyai kemampuan yang khas, maka kita akan dimudahkan untuk memutuskan bakat apa yang harus digali dalam diri dan dikembangkan lebih lanjut. Ya, Bu. Bacaan kitab suci Matius 25 ayat 14-30 menegaskan bahwa Allah telah menganugerahkan talenta kemampuan kepada diri kita. Bacaan kitab suci juga menyampaikan gambaran adanya sikap-sikap tertentu terhadap talenta yang kita miliki. Jadi, talenta atau kemampuan itu berkembang di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Kalau kamu mau mengembangkan talenta, tergantung dirimu. Kalau kamu mau menguburnya, tergantung dirimu. Ya, jadi seperti yang dibilang teman kita Herculanus tadi, kalau tidak mengembangkan kemampuan, sia-sialah kemampuan kita itu, ya kan? Nah, itu pembelajaran kita hari ini, nak. Jadi, kamu harus bisa melihat dan mengasah kemampuan yang kamu miliki. Banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Yang pertama, bersyukur kepada Allah atas talenta kemampuan yang dimiliki. Ya, pertama bersyukur dulu. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita tidak bisa mengembangkan. Kemudian berpikir positif tentang diri sendiri. Jangan langsung menjudge orang. Oh, orang itu banyak kemampuannya, saya tidak. Tuhan pilih kasih, tidak ya. Kemudian, tidak takut mencoba hal-hal yang baru. Tidak takut salah atau gagal dan pantang menyerah. Kegagalan satu kali itu akan membawamu kepada keberhasilan selanjutnya. Kemudian melatih diri terus-menerus sesuai dengan bidang kemampuan yang diminati. Kalau kamu memang yang kamu minati olahraga, berlatihlah di sana. Bernyanyi, berlatihlah di sana.
dan masuklah dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama. Jangan kamu misalnya minat dan kemampuan kamu di bernyanyi, tapi kamu gabung dengan klub olahraga, udah lari nak ya. Jadi Ibu. bergabunglah sesuai dengan kelompoknya. Dan terakhir, belajar dan berani bertanya kepada orang yang berpengalaman. Jangan minder, dia nanti lebih hebat dari saya malu menanya, tidak. Tapi berani bertanya kepada orang yang berpengalaman. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, Nak? Ada yang kurang jelas? Ada, Bu. Sudah bisa kira-kira kamu memikirkan atau mengidentifikasikan apa kira-kira talenta yang kamu miliki? Sudah, Bu, Sudah? tapi ada Sudah, Bu. pertanyaan saya sedikit, Ibu. Oke, silahkan, Saya sering Hisa. saya sering takut mengembangkan talenta saya karena saya miskin. Gimana caranya itu supaya bisa saya kembangkan, Ibu? Miskin bukan menjadi penghalang, nah, untuk mengembangkan kemampuan. Silahkan raih kemampuanmu setinggi-tingginya. Jangan takut, kemiskinan tidak menjadi penghalang. Yang penting kamu berani berjuang dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Jangan minder ya, Nak ya. Iya, Bu. Apa Terima kasih, Bu. kemampuannya itu, Hisar? Ya, terima kasih, Bu. Apa kemampuan yang dimiliki Hisar? Yo, Kemampuan coba. tuh main musik, Ibu. Oh, mantap sekali ya. Keren ya. Kembangkan ya, Hisar ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu. Yang lain, ya, yang lain ada? Oke, saya kira dua ciri-ciri yang tidak mau bertanya. Satu, sudah sangat jelas. Dua, tidak tahu apa-apa. Kira-kira kamu nomor berapa, Nak? Kira-kira kamu nomor berapa, Iren? Ragu-ragu? Saya sudah tahu Ibu bakatnya, talenta saya Bu. Mantap. Iya. Baik, marilah kita berefleksi sebentar. Coba kamu jawab dari hatimu sendiri, di hatimu ya. Pertanyaan pertama, apakah aku dapat memahami materi pelajaran hari ini? Jawab di hatinya. Pada bagian mana aku masih mengalami kesulitan? Apakah pembelajaran ini telah membantuku menyadari dan bersyukur atas anugerah kemampuan yang aku terima dari Allah? Apakah aku beroleh kesadaran baru untuk mengembangkan kemampuan diriku dengan sepenuh hati dan secara bertanggung jawab? Semoga dengan menjawab refleksi ini di hatimu, kamu semakin menyadari kemampuanmu dan kamu mampu mengembangkannya, bukan menguburkannya, sehingga kamu bisa hidup di tengah dunia dan mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kemampuan yang kamu miliki. Sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah jelas, maka kita tutup perjumpaan kita hari ini dengan doa penutup. Sekarang yang menutup doa, Iren dulu ya. Baik Silakan, Bu. Iren. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala cinta kasih, terima kasih kami aturkan kepadamu atas penyertaan-Mu dan penyelenggaraan sepanjang pelajaran kami hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kasih-Mu selalu menuntun kami untuk dapat mengembangkan kemampuan kami sehingga nanti kelak kami bisa menjadi orang yang berguna bagi bagi keluarga, bagi nusa dan bangsa, terutama di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Iren. Terima kasih, Bu. Saya bisa, Bu. Boleh. Kalau menurut saya yang untuk modul Ibu Hermawati ini yang dalam PowerPoint ini sangat bagus ya. Dan bahkan tadi saya melihat bahwa dia memberikan inovasi di bagian kitab suci. Sebenarnya itu cukup, kalau dalam pembelajaran umumnya biasanya dibacakan secara ini ya, tetapi bagus, saya sangat suka dengan video yang ditampilkannya sehingga anak-anak tidak merasa bosan dalam membaca kitab suci, dengan cara mereka dituntun untuk melihat video yang cukup menarik. Kira-kira seperti itu Bu dari saya. Baik,